Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kelukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, Saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bawa kami Tuhan Yesus lebih lagi dekat dengan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki
tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Kau yang layak dipujikan, layak dipuji. Yesus Tuhan, Bertuhan besar, Kau layak dipuji. Sebuah bangsa yang layak ditinggikan, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan manusia. Engkau yang maha Tiada Tuhan seperti Engkau, Yesus Tuhan. Shikiara laba 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 yara laba yara laba ya shikiara laba yara laba yara laba laba yara laba ya si. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami katakan bahwa hanya Engkau dambaan hidup kami. Mari umat Tuhan sama-sama nyanyikan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji
Haleluya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Kasih-Nya ajaib, kuasa-Nya ajaib, dan rahmat-Nya kekal untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan sama-sama, Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Lagi katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Dia, Tuhan kita yang ajaib. Yang setuju Yesus ajaib, mari sama-sama dengan nyaring kita nyanyikan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Sekali lagi katakan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Tidak ada tempat lain di mana kita bisa menemukan kedamaian sejati selain di dalam hadirat Tuhan. Karena itu saudara, biasa
setiap kita selalu rindu untuk menghampiri Tuhan di dalam hadirat-Nya, membawa pujian, sembah, dan syukur kita kepada-Nya, Tuhan dan Raja kita. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who can embrace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Katakan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Mari dengan lembut sama-sama kita nyanyikan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life
Shalom Jemaat GBI Philadelphia, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di ibadah online pada kesempatan ini. Senang sekali bisa melayani buat jemaat di GBI Philadelphia. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik, karena tentu apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, kita percaya Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara atau sharing khotbahkan mengenai great attitude. Bagaimana memiliki sikap yang luar biasa. Salah satu ciri kedewasaan rohani dalam kehidupan kita menjalani kekristenan kita adalah bagaimana kita bersikap dalam segala situasi dan keadaan. Dan sikap menentukan banyak sekali aspek dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa hidup ini bisa maju atau mundur, menang atau kalah, untung atau rugi. Kita hidup dalam damai atau penuh konflik. Kita hidup mengalami berkat atau malah menerima kutuk, sangat dipengaruhi dari bagaimana sikap dalam kehidupan ini. Sikap bisa membawa perbedaan yang sangat signifikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, seringkali kita temukan sikap yang salah dan sikap yang buruk. Banyak orang bisa kehilangan pekerjaan, ditinggal pelanggan atau customer. Karena sikap yang buruk, pernikahan juga menjadi hancur. Pelanggan jadi tidak setia, promosi karir mungkin terhenti. Kita sulit mengalami kenaikan promosi di kantor di mana kita bekerja karena sikap yang buruk seringkali. Sikap adalah sesuatu yang ada di dalam kendali saya dan saudara dan bisa dikembangkan serta bisa dibentuk dalam kehidupan ini. Sebagai orang Kristen sudah seharusnya saya dan saudara menampilkan sikap yang baik, sikap yang benar, dan sikap yang luar biasa senantiasa dalam berbagai keadaan. Jadi bukan cuma bersikap baik, tapi juga perlu sikap yang benar dan juga memiliki sikap yang luar biasa. Jangan pernah biarkan keadaan yang menentukan sikap kita. Namun, kitalah yang perlu punya standar bagaimana bersikap, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak mudah terpicu atau terpancing oleh faktor-faktor eksternal. Saya kasih gambaran kalau kita lihat di sebuah danau atau mungkin di sebuah wadah yang berisi air, yang tenang, seringkali kelihatannya semuanya jernih, tenang, padahal mungkin ada endapan-endapan kotoran di bawahnya. Kapan baru air itu menjadi keruh dan endapan itu bisa naik? Ketika mungkin kalau kita sebut diobok-obok ya, atau diaduk-aduk gitu, dicoba digoncangkan, akhirnya bisa keluar endapan itu. Sama seperti kita minum kopi bubuk mungkin, kita lihat seringkali kopinya seperti layaknya kopi biasa, tapi ketika diaduk itu endapannya bisa naik. Sama juga dalam kehidupan seseorang. Seringkali saya dan Anda mungkin kelihatannya baik, tenang, kalem, ramah, ya bisa ucapkan banyak kalimat-kalimat rohani. Tapi ketika kita mulai diobok-obok kehidupan kita oleh orang lain, kita mulai menghadapi tekanan, situasi yang sulit, maka itu bisa meluap dalam kehidupan kita sikap yang buruk. Ya, ocehan atau mungkin makian, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, itulah yang menunjukkan bahwa tekanan seringkali menampilkan sikap sesungguhnya dari seseorang. Termasuk saya, termasuk Anda semuanya. Makanya kalau kita pernah mengetahui ada prinsip 90/10, dikatakan bahwa ternyata prinsip ini mengatakan 10% dari kehidupan kita terdiri dari hal-hal yang terjadi dari luar, eksternal. Tapi selebihnya 90% tergantung dari sikap kita menghadapinya. Artinya kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi seringkali. Itu faktor eksternal. Saya suka katakan faktor eksternal adalah pemicu. Tapi faktor internal dalam diri kita adalah penentu bagaimana kita bersikap. Nah, karena sikap adalah pancaran hati dari seseorang. Sikap juga adalah bagaimana respon dari karakter ataupun kedewasaan atau kualitas rohani seseorang. Sehingga kita bertanggung jawab penuh atas sikap yang kita miliki. Pada kesempatan ini saya mau berbagi ada beberapa area di mana saya dan saudara perlu benar-benar menjaga sikap dalam kehidupan ini. Area yang pertama adalah jaga sikap kita ketika kita menghadapi kondisi yang buruk atau penderitaan. Kenapa demikian? Karena bersiaplah, hidup ini tidak lepas dari kondisi yang tidak ideal. Masalah, tantangan, tekanan, penderitaan, kerugian, kegagalan. Justru
di saat-saat seperti inilah kita perlu menjaga sikap kita. Bahkan kita perlu tahu bahwa saya dan saudara dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi kita juga harus siap untuk menderita. Mari kita mulai membaca di dalam kitab suci, di Alkitab, pada Filipi 1 ayat 29. Di situ mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita tahu bahwa kehidupan kekristenan bukan berarti tidak ada penderitaan. Kita bisa menghadapi situasi-situasi sulit. Bahkan ada orang-orang yang kadang-kadang suka bilang, oh kan saya sudah rajin pelayanan, saya kan sudah bayar perpuluhan, saya sudah doa loh, saya sudah sumbang. Kok masih bisa terjadi ini ya pada hidup saya? Seakan-akan kalau sudah jadi orang Kristen gak bisa terjadi sesuatu yang buruk. Siapa bilang? Kita orang Kristen ataupun non-Kristen, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang juga mungkin sulit kita hadapi. Kita juga melalui penderitaan, tapi kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita dan kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Namun disinilah kita perlu menjaga sikap. Karena di Mazmur 119 ayat 71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Seringkali kita justru belajar banyak ketetapan firman Tuhan di saat-saat kita tertindas, di saat kita mengalami situasi yang tidak enak, di saat kita mengalami dan melalui penderitaan, justru disitulah karakter kita dibentuk. Saya pribadi justru banyak dibukakan pewahyuan, diubahkan, diberikan pengertian oleh Tuhan justru di masa-masa sulit, di masa-masa yang penuh penderitaan. Bahkan kita juga perlu tahu bahwa seringkali sometimes bad things, hal-hal buruk bisa terjadi pada orang-orang baik atau disebut dengan sometimes bad things happen to good people. Walaupun kita sudah baik, tapi hal-hal buruk bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat satu kisah dari Ayub, pasal yang kedua ayat 10. Bagaimana Ayub meresponi ketika dia berkomunikasi dengan istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub coba memahami bahwa bukan cuma hal yang baik, tapi kita juga harus siap ketika ada hal-hal yang mungkin berupa kehilangan, kerugian, ataupun peristiwa yang tidak nyaman, penganiayaan. Jadilah orang Kristen yang kuat dan tahan uji. Amin, saudara. Persiapkan sikap kita menghadapi kondisi dikecewakan, dikritik, dirugikan, atau mungkin doa kita belum dijawab, apa yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita inginkan belum tercapai, ada sakit penyakit, ada kehilangan atau kegagalan. Kita tahu bahwa Yesus pun melalui banyak sekali penderitaan. Perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Dia dikritik, dia disalahpahami, dia digosipi, dia dihujat, dihakimi. Satu waktu Yesus pernah dikatakan pemabuk, pernah dianggap kerasukan setan, dicap rakus, bergaul dengan orang berdosa. Tapi yang luar biasa, Yesus menyikapi dengan ketenangan sikap yang luar biasa. Ini yang perlu kita teladani. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi atau kondisi yang tidak baik akan menentukan hasil akhirnya. Yang terpenting bukan apa yang terjadi pada kita, tapi apa yang terjadi dalam diri kita. Inilah reaksi internal. Hilangkan kebiasaan suka mengeluh, menghakimi, menyalahkan keadaan, situasi atau orang lain, membanding-bandingkan kehidupan ini dengan orang lain. Kadang-kadang di gereja bisa saja kita bilang shalom, puji Tuhan, haleluya. Tapi di luar parkiran kita udah bisa bilang setan kamu. Atau mungkin kita udah mulai maki-maki dengan kata-kata yang kotor, kebun binatang keluar dari mulut kita. Atau mungkin juga diantarin makanan lama di restoran, wah kita udah ngamuk ya. Satu waktu saya pernah pergi sama klien, makan di sebuah restoran yang bagus. Dia pesankan buat saya, dia pesankan juga buat yang lain yang ada di situ. Nah, yang menarik saya baru dengar satu istilah. Setelah pesan menu-menunya, dia melihat kepada waitersnya, pelayannya dengan serius, dengan gertakan. Nanti ingat ya, GPL. Tahu GPL? Gak pakai lama. Belum dibikinin makanannya aja, pelayannya udah digertak. GPL. Gak pakai lama gitu ya. Apalagi kalau mungkin benar-benar lama, mungkin udah ngamuk dia ya. Jadi seringkali
aslinya kita keluar ketika menghadapi situasi-situasi yang mungkin dalam kondisi tekanan atau tidak nyaman. Jaga sikap kita ketika masa sulit. Karena seringkali sikap yang salah justru memperburuk keadaan. Ayo kita belajar pandang masalah dengan perspektif yang tepat. Melihat tantangan itu sesuatu yang sementara. Sementara orang-orang yang pesimis melihat tantangan sebagai sesuatu yang permanen. Lihat tantangan secara spesifik. Jangan mengeneralisasi. Dan juga jangan mudah take it personal. Atau mungkin orang bilang bahasa gaulnya jangan mudah baper, sensi, tersinggung. Ya, nah bahkan kalau kita belajar di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami penderitaan. Seperti yang tadi kita sudah baca Ayub, ada Yusuf, Daniel, ada Paulus dan Silas. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka makin mencari Tuhan. Mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka bersyukur dalam segala keadaan. Sehingga respon yang benar dan luar biasa mereka tampilkan. Inilah yang kita perlu tunjukkan, respon firman menjadi nyata. Justru beban kehidupan seringkali menumbuhkan otot-otot rohani kita. Yang kedua, jaga sikap kita ketika sedang diberkati. Oh, ternyata kita bukan cuma jaga sikap ketika lagi sulit atau menderita. Kenapa sih harus jaga sikap ketika sedang diberkati? Karena ketika kita diberkati, dipromosi, banyak rejeki, hidup kita sedang nyaman, rasanya nggak banyak masalah, kenyamanan hidup seringkali buat orang terlena, lupa diri, jadi sombong di tengah-tengah berkat. Dan bukankah kalau kita lihat bangsa Israel justru memiliki banyak sikap dan respon yang salah ketika dia setelah keluar dari Mesir. Ketika melihat banyak pertolongan dan mujizat Tuhan, berkat Tuhan, mereka justru memiliki banyak sikap yang salah. Salah satunya bersungut-sungut, ya, mencobai Tuhan, dan juga melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nah, kita juga lihat di Perjanjian Baru, di Lukas 12, ayat 15 sampai dengan 21. Di situ dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya, bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari kisah ini kita melihat bagaimana ada seorang pemuda yang jadi gambaran cerita Yesus. Ya, sudah nyaman, sudah rasa semua settle, semua sudah oke, harta berlimpah-limpah, dia merasa sudah, ya udah nikmati saja. Nah, ini yang seringkali akhirnya orang jadi terlena, ya, di tengah-tengah berkat Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita di dalam kondisi sedang diberkati, jaga sikap kita untuk tetap selalu siap menabur, siap berbagi, siap memberi, siap melayani, siap membantu orang lain. Ini menolong kita untuk selalu punya sikap yang baik di tengah-tengah berkat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat mungkin sedang diberkati, tidak ada banyak masalah, supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan. Makanya kenapa saya dan saudara perlu terlibat dalam pelayanan, memperhatikan orang lain, ya, terlibat di dalam aktivitas mungkin gereja, di dalam mungkin kelompok kecil, supaya apa? Kita selalu terlatih dan dibawa keluar dari zona nyaman. Kita tetap bisa fokus pada Tuhan. Di tengah-tengah kita berkelimpahan dengan berkat dan juga mungkin kondisi yang mungkin kita merasa, oh fine, gak ada masalah. Nah,
Makanya ada quotes yang berkata tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Sedangkan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Pastikan kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kendor, yang terlena, yang hanya menikmati berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tapi kita juga harus bisa membawa hadirat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Inilah yang saya ingatkan seringkali pada anak-anak rohani saya, pada murid-murid yang ikut di dalam pengajaran pendalaman Alkitab. Jangan cuma tambah pintar secara teori Alkitab. Jangan cuma tambah banyak pengetahuan saja. Tapi bagaimana itu bisa teraplikasi. Bagaimana kita bisa praktekkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan waktu lalu beberapa kali saya tegur ya anak-anak di dalam kelompok kecil, anak-anak rohani maksudnya ya di dalam komunitas seperti kelompok sel seperti itu. Karena saya mendapati seringkali kalau mereka liburan gitu ya sama keluarga. Saya tanya, waktu liburan masih baca firman nggak? Waktu liburan misalnya berdoa nggak? Waduh lupa, aduh nggak sempat. Nah inilah yang saya lihat di tengah-tengah asiknya liburan, malah nggak doa, malah nggak baca firman. Doanya libur juga, baca firmannya libur juga, ibadahnya libur juga. Karena lagi liburan mungkin 1-2 minggu, liburan anak sekolah, ya liburan panjang, keluar kota, keluar negeri. Saya katakan, doa dan firman gak boleh libur. Masa kita kalau lagi liburan, libur makan, libur minum. Malah makannya banyak, minum, nongkrong. Jadi ini tetap harus ada di tengah-tengah lagi kondisi enak, liburan, cari Tuhan. Saya pribadi justru menikmati. Di saat-saat liburan, ya tidak sibuk kerja, di situ punya banyak waktu dengan Tuhan, ya bisa berdoa sambil jalan pagi, menikmati pemandangan, bisa berdoa, bisa baca firman, ya pastikan ini juga menjadi kebiasaan kita. Justru kalau saya pribadi, doa saya justru persekutuan dengan Tuhan, justru saya lebih saat ada masalah ketimbang menikmati berkat. Saya juga harus hati-hati. Ya, coba saya bertanya pada saudara ya. Karena biasanya saya temukan ada 2 macam orang di gereja. Ada orang kalau dia ada masalah, ada penderitaan, dia makin cari Tuhan. Tapi ada juga tipe sebaliknya. Ada penderitaan, ada masalah, makin lari dari Tuhan, makin kecewa. Wah, susah doa, susah baca firman. Wah, hidupnya penuh masalah. Anda tipe yang mana? Kalau saya ada masalah, tantangan malah kalau perlu puasa, doa, jerit, berseru sama Tuhan. Nah, sebaliknya lagi juga ada orang ketika diberkati, dia mudah melayani, mudah cari Tuhan. Karena kondisi dia nggak banyak beban pikiran dengan kantornya, tokonya, atau mungkin masalah-masalah hidupnya. Tapi ada juga tipe yang kalau ada hidup sedang nyaman, diberkati malah agak kendor dari Tuhan. Anda tipe yang mana? Kalau saya bisa mengukur diri saya. Saya lebih harus berwaspada, berhati-hati dalam kondisi yang nyaman. Ya, itu seringkali membuat lebih kendor. Justru ada tantangan masalah lebih sungguh-sungguh. Tapi ada orang-orang kebalikannya. Kita perlu tahu, kenali diri kita. Kita seperti apa supaya kita tetap bisa menjaga sikap di dalam segala keadaan. Yang ketiga, jaga sikap kita ketika berhubungan dengan sesama. Sikap kita menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap hari hidup kita ini berhubungan dengan sesama. Istri dengan suami, menantu dengan mertua, anak dan orang tua, kita berhubungan dengan rekan kerja, atasan dengan bawahan, ya, mungkin gembala dengan jemaat, kita berhubungan dengan customer, supplier, klien, nasabah, ataupun ada yang berhubungan dengan pembantu rumah tangganya, ya, orang kerjanya. Setiap hari kita berhubungan dengan sesama, makanya kita perlu jaga sikap. Satu waktu ada penelitian di Stanford Research Institute mengatakan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan hanya 12,5% oleh pengetahuan. Namun 87,5% oleh kemampuan berhubungan dengan orang lain. Jadi percuma kita pintar, IQ tinggi, tapi dikit-dikit bertengkar, berantem, ribut sama orang. Ya, makanya ada istilah bukan cuma IQ yang penting, tapi EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional. Bahkan kenaikan jabatan tidak membuat orang otomatis punya sikap yang luar biasa. Sebaliknya sikap yang luar biasa bisa mendatangkan promosi dalam kehidupan Anda. Mengapa pelanggan
tidak datang lagi. Pernah disurvei. Ya, ini kalau bicara di dunia bisnis, kenapa sih customer tidak belanja lagi, tidak jadi langganan lagi, tidak lagi bertransaksi dengan bisnis atau toko atau dagangan kita? Menarik ya. Coba saya bacakan survei yang pernah saya baca di sebuah buku di waktu lalu. Mungkin diambil dalam sebuah area ya, samplingnya. Katanya pelanggan tidak datang lagi. 1% karena meninggal. Oh iya, kalau udah meninggal gimana datang lagi belanja? 3% karena pindah. Mungkin biasa belanja di sini, akhirnya dia pindah kota, dia belanja di sana. 5% karena persahabatan yang lain. Mungkin biasanya langganan, jadi customer kita, ternyata ada sahabatnya juga jual produk yang sama, dia pindah ke sana. Wajar ya. 9% karena kompetitor atau faktor persaingan. 14% ketidakpuasan terhadap produk. Namun, nah ini menarik. 68% tidak lagi datang karena sikap buruk staf terhadap pelanggan. Wow, makanya ini yang perlu kita jaga sikap kita. Karena sangat mempengaruhi dalam keluarga, hubungan dengan hubungan kerja, hubungan bisnis. Menarik sekali di Matius 7 ayat 12 mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu kita perlu bersikap baik sama orang kepada siapa saja, semua kalangan. Dari kalangan bawah, menengah, atas, pintar-pintarlah bawa diri. Jangan jadi orang yang mudah konflik, tersinggung, sensitif, kesel. Jadilah pembawa damai, peacemaker, bukan troublemaker. Buat orang senang dekat kita, rasa diberkati, dikuatkan, dihibur, disemangati. Dan level kasih kita bukan cuma baik sama orang yang baik sama kita. Tapi Alkitab ajarkan kita bisa tetap baik sama orang yang buruk sama kita. Saya sering kali dengar ada orang bilang begini. Oh, kalau kamu baik sama saya, oh saya bisa lebih baik. Tapi jangan coba-coba, kamu jahat, saya bisa lebih jahat dari preman. Misalnya seperti itu. Kalau itu filosofi yang kita pegang, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia gampang buat baik sama orang yang baik sama dia. Tapi Tuhan mau sikap kita dalam sesama. Ketika kita diperlakukan buruk, kita bisa mengampuni, kita bisa mengerti, memahami perbedaan, bisa punya toleransi, dan juga punya sikap untuk mengerti orang lain lebih dahulu. Dan yang keempat, yang terakhir, jaga sikap kita ketika terlibat dalam pelayanan. Sikap hati dalam pelayanan perlu selalu dimurnikan. Jangan melayani untuk cari pujian yang sia-sia. Pujian manusia. Ada orang aktif pelayanan, kenapa? Oh, isi-isi waktu. Untuk bisa berorganisasi atau kelihatan keren, populer, cari koneksi, atau supaya tampak lebih rohani. Jaga sikap hati kita ketika terlibat dalam pelayanan. Pelayanan tidak membuat kita otomatis jadi lebih rohani. Ada orang bisa latihan untuk nyanyi mungkin, latihan persiapan, dekorasi untuk sebuah acara gereja sampai subuh. Tapi mungkin gak punya kehidupan doa. Kelihatannya aktif melayani tapi sikap melayaninya tidak terbangun persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang mungkin punya skill, kemampuan yang luar biasa dalam pelayanan, tapi belum tentu sikapnya luar biasa. Pelayanan dapat jadi sarana pembentukan kita. Kadang gesekan bisa terjadi, beda pendapat. Makanya Paulus pernah menasehati, hindari perselisihan yang sia-sia. Jangan kejar jabatan, posisi dalam sebuah pelayanan, tapi punya hati berfungsi bagi kerajaan Allah. Sehingga kita tidak dikejar oleh ambisi, tapi sebuah sikap berkorban. Punya hati hamba dalam pelayanan, itulah sikap yang luar biasa. Tidak mencari penghargaan manusia, tapi Tuhan. Mari kita lihat ayat terakhir. Di Filipi 2 ayat 3-9. Di ayat 3 dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah seorang dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, Yesus menjadi teladan bagaimana dia datang dengan hati hamba, hati yang melayani, mengosongkan diri. Karena itulah Tuhan begitu menjadi teladan kita. Disebutkan
Allah mengangkat dia. Begitu luar biasa. Sikap hati yang luar biasa dalam pelayanan akan menentukan pemakaian Tuhan dalam pelayanan kita. Terakhir, bagaimana menjaga sikap hati? Ya, jadi kita sudah belajar tadi 4 area yang perlu kita jaga dalam bersikap saat penderitaan atau kesulitan, saat diberkati, saat berhubungan dengan sesama, dan saat kita terlibat dalam pelayanan. Jaga sikap dimulai dengan menjaga hati. Karena Alkitab katakan dari hati mula terpancar kehidupan. Jadi pastikan hidup kita, hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidupi prinsip-prinsipnya. Sehingga hidup kita dipandu, dipimpin untuk bereaksi, berespon dengan benar dan dengan luar biasa. Jadi kita belajar di sini bahwa sikap yang luar biasa akan membawa kita punya hidup yang luar biasa. Karena juga kita punya Tuhan yang luar biasa. Firman ini buat saudara dan saya mengingatkan kita selalu untuk memiliki sikap. Bukan cuma sikap yang baik, bukan cuma sekedar sikap positif, bukan cuma sekedar sikap yang benar, juga tapi sikap yang luar biasa yang kita tampilkan sehingga nama Yesus Tuhan dimuliakan. Semoga ini menjadi berkat buat kita semuanya dan juga kita hidupi bersama-sama termasuk saya sendiri. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, aku berdoa biar sungguh jemaat GBI Philadelphia dikuatkan melalui sharing firman ini, ditegur, diingatkan, dihibur, diperlengkapi. Sehingga kami dapat bertumbuh bersama-sama di dalam sikap yang luar biasa. Urapi setiap jemaatmu untuk terus menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami puji dan kami sembah, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saudara yang dikasih oleh Tuhan di akhir ibadah ini. Mari kita nyanyikan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja yang layak terima hormat pujian kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang memberikan rema tuntunan bagi setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Engkau pakai lebih heran lagi untuk mengajar umat Tuhan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati juga semua yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Seluruh umat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus,
seterusnya percaya dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.